pertanian atau irigasi dan drainase di pertemuan ke-8. Tema pada pertemuan ke-8 kali ini adalah metode irigasi, yaitu irigasi permukaan. Dalam hal ini ada dua metode irigasi permukaan yang akan kita pelajari. Yang pertama, irigasi border, dan yang kedua irigasi basin. Saya sampaikan kembali materi yang akan kita pelajari pada pertemuan setelah ujian tengah semester, yaitu berbagai metode irigasi. Dalam hal ini irigasi permukaan, irigasi bawah permukaan, irigasi curah, irigasi tetes, kemudian kebutuhan drainase pertanian. Nanti juga akan saya tambahkan tentang bagaimana drainase di lahan gambut, terutama di perkebunan, karena areal kita memiliki lahan gambut yang luas dan sebagian besar diperuntukkan untuk perkebunan, baik itu tanaman kelapa sawit, karet, dan sebagainya. Kemudian materi yang terakhir mengenai kualitas air pertanian. Jadi ini materi yang akan kita pelajari setelah ujian tengah semester. Sebelum masuk kepada materi, saya akan review atau berikan pemahaman kembali supaya materi yang akan saya sampaikan benar-benar dipahami. Kemudian sebenarnya fungsi atau tujuan dari mata kuliah teknik pengelolaan air pertanian ini kemana kaitannya dengan pertumbuhan dan produksi tanaman. Tentu saja tujuan akhir dari kita mengelola atau memanajemen air untuk kebutuhan tanaman dengan tujuan untuk pertumbuhan dan produksi tanaman yang lebih baik. Seperti kita ketahui, untuk menghasilkan tanaman yang baik, apakah itu pertumbuhan dan produksinya, tentu saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut harus kita perhatikan. Kita ingat kembali bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Yang pertama, genetik atau sumber bibit. Jadi tentu saja apabila kita ingin tanaman yang memiliki performa, baik itu pertumbuhan dan produksi yang bagus, kita harus memilih bibit tanaman yang unggul atau yang baik pula. Kemudian iklim, ada beberapa parameter iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, dan saya pikir ini sudah kita pelajari semua pada mata kuliah klimatologi. Kemudian faktor lingkungan, baik itu biotik dan abiotik. Kemudian faktor pengelolaan, baik itu pengolahan tanah, pemupukan, perawatan, dan panen. Jadi, di mana pentingnya kita mempelajari teknik pengelolaan air pertanian? Sekali lagi, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah kebutuhan air. Jadi hampir 90% bagian biomasa tanaman ini terdiri dari air. Nah, jadi itu yang menjadi penting kenapa kita perlu mempelajari bagaimana mengelola air untuk kebutuhan tanaman. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, saya juga perlu sampaikan selain aspek pertumbuhan tanaman yang harus kita pertimbangkan dalam mengelola kebutuhan air, ada beberapa hal yang mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih peduli lagi, kemudian lebih menghargai lagi terhadap sumber daya air yang kita miliki. Kenapa begitu? Karena pertama, air dan sumber-sumber air adalah karunia Tuhan yang Maha Esa, jadi kita wajib untuk mengelolanya dengan baik. Kemudian, air merupakan zat yang paling esensial dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan.
Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa air merupakan zat atau unsur yang vital di setiap aspek kebutuhan kita. Kemudian kita semua tidak bisa hidup tanpa air. Kemudian karena hal itu jaga dan lestarikan air dan sumber-sumbernya dari kerusakan karena itu merupakan amanat. Nah, jadi tadi selain aspek bagi pertumbuhan produksi tanaman, hal ini juga harus benar-benar kita pahami ya, kenapa air itu penting, kemudian kenapa kita perlu mengelola air dengan baik dan bijak. Jadi ini beberapa ilustrasi yang bisa menggambarkan betapa pentingnya air bahkan untuk beberapa masyarakat yang menggantungkan hidupnya bahkan mata pencahariannya dari pentingnya air. Ini pasar terapung di Banjarmasin, bisa kita bayangkan kalau misalnya sungai ini dangkal karena tidak ada lagi di bagian hulu yang bisa memegang air, yang bisa menjaga air, sehingga masyarakat tidak bisa lagi mencari mata pencaharian. Kemudian beberapa sebagian masyarakat juga masih melakukan aktivitas hidupnya sangat tergantung sekali dengan air. Ya, ini kita bisa temui di pinggir-pinggir sungai. Banyak kita temui di daerah kita. Nah, kemudian kira-kira apa dampaknya apabila kita tidak mengelola air dengan baik? Kita membuat kegiatan-kegiatan yang dapat merusak baik itu kualitas maupun kuantitas air. Bisa kita bayangkan ya, ini salah satu pertambangan emas di daerah Kabupaten Landak. Kalau ini dilakukan di bagian hulu, kita bisa bayangkan bagaimana kondisi orang-orang yang menggantungkan hidupnya dan aktivitasnya dengan air di bagian hilir. Ya, kita bisa bayangkan. Dan ya mungkin saja kalau misalnya teman-teman nanti akan melakukan prewed, air yang kita bisa jaga, kita bisa lestarikan sebersih ini adalah tempat yang baik. Ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi, karena pentingnya hal itu, mari kita sama-sama mengelola air dengan baik. Dalam hal ini untuk tujuan pertanian, kita harus benar-benar memahami seperti apa sih pengelolaan air yang baik, yang efisien bagi kebutuhan pertanian. Mungkin ini sudah dipelajari di awal perkuliahan bahwa kalau kita mempelajari mengenai teknik pengelolaan air pertanian, irigasi dan drainase, atau bagaimana air itu bisa masuk dan keluar di lahan pertanian, sangat erat kaitannya dengan siklus hidrologi. Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar apa itu siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah perputaran air yang masuk ke permukaan tanah, kemudian melalui bagian tanah, lapisan tanah, kemudian masuk ke groundwater ya, atau air bawah permukaan, kemudian mengalir ke sungai, ke danau ataupun ke laut, kemudian menguap menjadi awan, kemudian terjadi hujan, kemudian air diserap tanaman, kemudian bisa hilang melalui proses transpirasi. Kemudian air hujan bisa juga hilang melalui runoff, permukaan tanah atau limpasan permukaan, atau air juga bisa hilang kembali ke atmosfer karena evaporasi atau proses penguapan dari tanah dan permukaan perairan. Jadi air pun bisa masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi ya di daerah takaran tanaman. Kemudian apabila air terus ke lapisan bawah sampai ke groundwater melalui proses perkolasi. Nah, jadi beberapa hal yang berkaitan dengan siklus hidrologi paling tidak kita paham
karena ini kita jumpai dalam beberapa istilah nanti pada mata kuliah teknik dan pengelolaan air pertanian. Kita masuk kepada materi metode irigasi. Jadi secara umum metode pemberian air irigasi itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan kebutuhan energi, kemudian berdasarkan penempatan air irigasi, kemudian berdasarkan area perakaran tanaman yang akan dibasahi. Berdasarkan kebutuhan energi ada 2, irigasi gravitasi, di mana air yang kita alirkan itu digerakkan atau dialirkan karena proses gravitasi. Kemudian yang kedua adalah irigasi tekanan, di mana air yang kita berikan menggunakan tekanan tertentu sehingga air bisa mengalir ke lahan pertanian. Kemudian berdasarkan penempatan air irigasi, ada air irigasi permukaan, kemudian irigasi bawah permukaan. Irigasi permukaan itu surface irrigation, kemudian irigasi bawah permukaan, surface irrigation, kemudian irigasi siram atau overhead irrigation. Kemudian berdasarkan area perakaran tanaman yang akan dibasahi, itu ada irigasi penggenangan, kemudian irigasi tetes atau drip irrigation. Nah, kemudian irigasi gravitasi dibagi lagi menjadi 3, irigasi border, irigasi basin, dan irigasi alur atau furrow. Kemudian irigasi tekanan dibagi menjadi 2, irigasi tetes, drip irrigation, dan irigasi sprinkle. Ya, jadi air kita alirkan dengan bantuan tekanan tertentu. Kemudian irigasi permukaan dibagi menjadi 4, irigasi border, irigasi basin, irigasi furrow, dan irigasi tetes drip irrigation. Jadi air yang kita berikan ke lahan pertanian ada di atas permukaan lahan. Kemudian irigasi siram atau overhead irrigation itu ada irigasi sprinkle, kemudian penyiraman manual. Kemudian irigasi penggenangan ada irigasi border, irigasi basin, dan irigasi furrow. Ya, kemudian irigasi basin dibagi lagi cek basin dan kontur basin. Jadi ini beberapa istilah dari irigasi tersebut. Jadi irigasi gravitasi, air dialirkan didistribusikan ke tanaman melalui gaya gravitasi. Air tekanan itu air dipompa dan dialirkan ke dalam ke tanaman melalui tekanan. Kemudian irigasi permukaan, sistem irigasi di mana permukaan tanah digunakan sebagai saluran. Irigasi bawah permukaan, aplikasi air irigasi di bawah permukaan baik melalui aliran ke atas ya, jadi air mengalir ke akar tanaman melalui gaya kapiler melewati ruang pori tanah ya, dari water table, dari lapisan air di bawah, kemudian atau air yang diberikan di dekat zona perakaran. Kemudian irigasi border merupakan aplikasi irigasi pada area yang memiliki kemiringan slope di mana air tersebut dikelilingi oleh tanggul atau pematang sampai kepada ujung baris. Ya, jadi tanggul dan pematangnya sampai kepada ujung baris. Kemudian irigasi basin, aplikasi air pada area relatif datar yang dikelilingi oleh tanggul untuk mencegah terjadinya limpasan atau runoff. Kemudian irigasi furrow, sistem irigasi dengan mengenangi sebagian permukaan lahan melalui alur tertentu atau furrow, saluran yang digali di antara barisan tanaman. Kemudian irigasi sprinkle, aplikasi irigasi melalui nozzle atau pipa berlubang yang dioperasikan dengan tekanan dalam pola spraying. Jadi air yang dicurahkan atau diaplikasikan itu memiliki pola siraman atau semprotan tertentu. Kemudian irigasi tetes, sistem irigasi di mana air diaplikasikan langsung ke zona perakaran tanaman. Dan irigasi penggenangan, sistem irigasi di mana seluruh lahan digenangi. Nah, jadi meskipun ada beberapa pembagian metode pemberian irigasi, yang sama yang nantinya akan kita pelajari lebih lanjut adalah pertama irigasi border, irigasi basin, irigasi furrow, kemudian ini adalah irigasi permukaan ya, kemudian irigasi tetes, drip irrigation, kemudian irigasi sprinkler.
Nah, jadi ini materi yang nanti akan kita pelajari pada metode-metode irigasi. Kemudian ada juga irigasi bawah permukaan. Nah, jadi 5 irigasi ini ada juga di sini, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini. Kita tambah satu dengan irigasi bawah permukaan. Nah, jadi itu metode irigasi yang akan kita pelajari pada materi setelah ujian tengah semester. Jadi, metode irigasi secara umum adalah pemberian air irigasi ya yang dapat dibagi menjadi 4 bagian besar tadi. Yang pertama irigasi permukaan, irigasi bawah permukaan, irigasi curah, sprinkle, dan irigasi tetes atau drip. Metode irigasi yang akan digunakan tergantung pada faktor ketersediaan air, ya. Jadi ketersediaan air sumber airnya untuk irigasi, kemudian tipe tanahnya, dalam hal ini tekstur yang lebih berpengaruh ya, yang paling berpengaruh, kemudian topografi lahan dan jenis tanaman yang akan kita berikan air irigasi. Setiap metode irigasi yang akan digunakan harus dirancang dengan baik sehingga menghasilkan pemakaian air oleh tanaman yang paling efisien ya. Jadi metode irigasi yang akan kita pilih untuk mengaliri air ke lahan pertanian itu harus benar-benar kita rancang dengan baik sehingga air yang kita berikan kemudian penggunaan air oleh tanaman itu benar-benar efisien. Ya, jadi kita harus selektif, pertimbangan-pertimbangan ini harus kita perhatikan. Kemudian untuk lebih detailnya nanti akan kita jelaskan pada masing-masing metode irigasi. Irigasi dikatakan sukses tergantung dari kemampuan mendistribusikan jumlah air yang seragam untuk luasan tertentu pada waktu yang tepat. Ya, jadi irigasi yang sukses adalah irigasi di mana air dimanfaatkan tanaman dengan efisien, seefisien mungkin. Nah, ini tergantung jumlah air yang kita distribusikan seragam, sehingga tanaman mendapatkan air yang seragam, jumlah air yang seragam. Kemudian, air yang kita berikan diperlukan tanaman pada waktu yang tepat. Jadi yang pertama kita masuk ke irigasi permukaan ya, atau surface irrigation. Pada irigasi permukaan, air diberikan secara langsung melalui permukaan tanah dari suatu saluran atau pipa, di mana elevasi muka airnya lebih tinggi dari elevasi lahan yang akan diairi. Air diaplikasikan bisa secara terkontrol ataupun tidak terkontrol. Air yang dikendalikan secara terkontrol, air dialirkan dari sumber di bagian atas ke lahan dengan dikendalikan melalui alur, border, pematang, tegalan, dan lain-lain. Sedangkan tidak terkontrol, penggendangan air diberikan dengan melakukan penggendangan atau pembanjiran. Kemudian pada irigasi permukaan diperlukan sumber air yang melimpah atau yang banyak gitu ya. Kemudian irigasi permukaan merupakan model irigasi di mana permukaan tanah digunakan sebagai saluran. Kemudian dua syarat penting untuk mendapatkan sistem irigasi permukaan yang efisien. Yang pertama, perancangan sistem distribusi air untuk mendapatkan pengendalian aliran air irigasi. Kemudian yang kedua, peralatan tanah atau land grading yang baik sehingga penyebaran air seragam ke seluruh petakan. Nah, jadi perataan tanah itu tanah memiliki permukaan yang seragam sehingga penyebaran air juga akan seragam ke seluruh areal. Ada beberapa cara pemberian air irigasi permukaan tergantung kepada kelerengan suatu wilayah, pertumbuhan tanaman, sumber air, dan tingkat pengendalian air. Jadi cara pemberian air irigasi yang termasuk dalam cara pemberian air lewat permukaan ya, ada beberapa. Yang pertama, wide flooding atau air digenangkan pada suatu daerah yang luas pada waktu banjir cukup tinggi sehingga daerah akan cukup sempurna dalam pembasahannya. Cara ini hanya cocok apabila cadangan dan ketersediaan air cukup banyak ya, memerlukan air yang banyak. Kemudian free flooding, daerah yang diairi dibagi dalam beberapa bagian atau air dialirkan dari bagian yang tinggi ke bagian yang rendah. Kemudian check flooding, air dari tempat pengambilan sumber air dimasukkan ke dalam selokan untuk kemudian dialirkan pada petak-petak yang kecil. Jadi keuntungan dari sistem ini adalah bahwa air tidak dialirkan pada daerah yang sudah diairi. Kemudian border strip method, daerah pengairan dibagi menjadi petakan-petakan tertentu. Kemudian air dialirkan ke dalam tiap petak melalui pintu-pintu tertentu. Kemudian zigzag method, daerah pengairan dibagi dalam sejumlah petak berbentuk jajaran atau persegi panjang. Tiap petak
dibagi lagi dengan bantuan galangan dan air akan mengalir melingkar sebelum mencapai lubang pengeluaran. Ini menjadi dasar dari pengenalan perkembangan teknik dan peralatan irigasi. Kemudian basin method ini biasa digunakan di perkebunan buah-buahan. Ya, jadi umumnya ini irigasi individu. Kemudian furrow method, cara ini digunakan pada perkebunan bawang dan kentang serta buah-buahan lainnya. Tumbuhan tersebut ditanam pada tanah gundukan yang paralel dan diairi melalui lembah di antara gundukan. Nah, jadi nanti dibuat alur-alur tertentu. Jadi kita masuk ke yang pertama, irigasi border. Pengertian atau pemahamannya dulu. Lahan terdiri dari barisan yang dibatasi oleh pematang atau tegalan sebagai pengendali lapisan aliran air irigasi yang bergerak ke arah kemiringan lahan, ya. Jadi air mengalir dari permukaan lahan yang tinggi ke permukaan lahan yang rendah yang dibatasi oleh pematang atau tegalan. Kemudian lahan dibagi menjadi beberapa petakan yang sejajar yang dipisahkan masing-masing oleh pematang yang rendah. Kemiringan lahan biasanya satu arah, ya, atau melintang kemiringan menurut garis kontur, ya. Jadi memotong kemiringan mengikuti garis kontur. Kemudian aplikasi air lambat perlahan-lahan. Kemudian aplikasi air di zona perakaran secara bertahap ke lahan yang lebih rendah. Ya, jadi air dialirkan ke lahan yang lebih rendah. Kemudian cocok untuk tanaman berjarak tanam rapat seperti rumput-rumputan, biji-bijian, dan tanaman palawija lainnya. Kemudian cocok untuk lahan yang relatif seragam dan tidak banyak slope atau lerengnya. Kemudian biasa lebih banyak di awal persiapan lahan untuk perataan lahan. Nah, biaya itu diperlukan di awal, ya, biaya lebih banyak diperlukan di awal untuk proses perataan lahan supaya lahan benar-benar seragam dan aplikasi air yang kita berikan merata diterima oleh tanaman yang kita budidayakan. Nah, jadi ini contohnya, ya, beberapa contoh irigasi border. Ini irigasi yang bertingkat, ya. Jadi ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah, kemudian air dimasukkan ke dalam lahan yang air dibatasi oleh border. Ini, ya. Kemudian air mengalir dari permukaan atas ke permukaan bawah. Ini yang pada areal yang relatif datar, ya. Jadi air dimasukkan dari sini, dari sumber air, dibuat saluran, kemudian air dimasukkan akan membasahi lahan secara merata sampai ke areal paling bawah. Kemudian ini border pada areal berteras. Jadi misalnya ini lereng, ya. Kemudian lahannya atau bordernya kita buat memotong lereng. Ya, jadi air kita basahi di sini, kemudian apabila ini sudah penuh, kemudian kita buat overflow sehingga air akan membasahi areal selanjutnya. Jadi ini contohnya gambar metode irigasi border. Nah, jadi ini baris tanaman, ya, kemudian ini airnya yang kita aliri. Nah, jadi ini, ya. Jadi kita masukkan air ke dalam lahan. Kemudian air itu kita batasi dengan border. Jadi tergantung petakannya, jadi ini bordernya, kemudian ini airnya kita masukkan ke dalam lahan. Contohnya ini, ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini bordernya, kemudian ini sumber airnya, atau walaupun tidak melalui pintu air tertentu atau saluran tertentu dari sumber air, kita bisa pompa dengan menggunakan sipon. Jadi kita pompa, airnya kita alirkan di sini, kemudian apabila airnya berlebih, kita bisa buang melalui drainase. Nah, ini, ya. Jadi ini sumber airnya, kemudian airnya kita masukkan ke lahan untuk membasahi lahan sesuai dengan kebutuhan air tanaman. Kemudian spesifikasi irigasi border umumnya berkisar antara 3-15 meter tergantung debit dan derajat kemiringan lahan. Kemudian panjang border tergantung kecepatan lahan dibasahi secara merata atau seragam. Sekali lagi, tergantung laju infiltrasi. Infiltrasi ini dipengaruhi oleh tekstur tanah,
kemudian kemiringan, dan debit aliran. Untuk kemiringan yang sedang atau moderat, debit aliran kecil sampai sedang, panjang border pada tekstur tertentu berdasarkan penelitian. Jadi misalnya teksturnya pasir sampai lempung berpasir, panjang bordernya 60 sampai 120. Kemudian lempung bisa lebih panjang lagi ya karena tidak banyak air yang hilang karena infiltrasi. Kemudian apabila kandungan liatnya banyak, bordernya bisa lebih panjang lagi karena air tidak hilang melalui infiltrasi tapi bisa dialirkan secara lateral ke lahan yang lebih rendah lagi atau areal yang bagian bawah. Kemudian border seharusnya memiliki kemiringan yang seragam ya. Jadi seharusnya arahnya seragam atau lerengnya seragam. Kemudian beberapa kondisi kemiringan lahan yang ideal untuk berbagai kelas tekstur. Jadi ini ya, kalau lempung berpasir, jadi ada pasirnya, kemiringannya 0,26, mohon maaf, 0,25% sampai 0,6. Kemudian lempung 0,2 sampai 0,4, kemudian lihat sampai lempung berliat 0,05 sampai 0,2. Debit tergantung laju infiltrasi dan lebar border. Pendugaan debit maksimum yang diizinkan tanpa mempertimbangkan faktor jenis tanah. Nah, jadi ini pendugaan debit maksimum ya, tanpa mempertimbangkan jenis tanah. Jadi debit maksimum sama dengan 5,57 kali S pangkat min 0,75, di mana Qmax itu adalah debit maksimum yang masih aman, liter per detik per meter ya. Kemudian S itu slope atau kemiringan lahan dalam persen. Jadi ini maksimum debit yang masih aman dalam irigasi border. Jadi kalau kemiringannya sekian, unit debitnya atau debit yang masih aman ya, debit airnya 31 liter per detik. Jadi semakin miring lahan, debit air yang kita berikan semakin kecil. Debit dengan mempertimbangkan tekstur tanah dan laju infiltrasi ya seperti pada tabel berikut. Jadi ini tekstur tanahnya, kemudian laju infiltrasi, kemudian ini kemiringannya, kemudian unit debitnya liter per detik per meter. Ya, per meter lebar bordernya. Kemudian untuk mendapatkan kemiringan yang seragam diperlukan perataan tanah atau land grading. Peralatan dalam pekerjaan pengembangan lahan pertanian dan perataan lahan, ini beberapa alat yang digunakan. Ya, jadi mungkin kalian sudah mempelajari ini dalam mekanisme pertanian ya, fungsi-fungsi shape atau mata grader ini fungsinya ada yang untuk menumbangkan pohon ya, kemudian mendorong dan memotong pohon, kemudian ada juga untuk membersihkan akar tanaman ya, baik itu yang bergerigi dan yang menggaruk akar tanaman. Jadi ini tabel tipikal parameter pada irigasi border. Jadi misalnya tekstur tanahnya kalau kasar ini pasir ya, kalau halus ini liat. Jadi pada kelerengan tertentu jumlah air irigasinya, kemudian lebar border, panjang border, dan debit air yang kita aliri. Ya, berdasarkan Departemen Pertanian Amerika. Ya, jadi ini bisa menjadi pertimbangan. Mempertimbangkan air irigasi, mempertimbangkan tekstur tanah, kemiringan, kemudian lebar, panjang border yang kita rancang, kemudian berapa jumlah airnya dengan debit tertentu. Jadi dari pembahasan sudah disampaikan, ada beberapa keuntungan dari irigasi border. Pertama, mudah membuat dan mengelola lahan ya. Kemudian sistem operasi mudah dan sederhana, jadi hanya mengalirkan air dari sumbernya, kemudian air secara otomatis akan menggenangi atau membasahi areal. Kemudian efisiensi akan dicapai tergantung desain sistem yang baik. Tapi pada prakteknya itu sangat susah dicapai
karena kesulitan dalam kesetimbangan antara waktu pengaplikasian dan waktu resesinya, berhentinya gitu. Drainase secara alami melalui lahan yang lebih rendah, kemudian sedikit membutuhkan tenaga kerja. Sedangkan kelemahan irigasi border, topografi lahannya umumnya datar ya, tidak terlalu curam, kemudian tidak cocok untuk tanam berpasir, kemudian tidak cocok untuk tanaman yang membutuhkan pengenangan dalam jangka waktu yang lama, kemudian memerlukan sumber air yang banyak. Jadi ini beberapa kelemahan dari irigasi border. Kemudian kita lanjutkan ke metode irigasi permukaan selanjutnya adalah irigasi basin. Pada sistem irigasi basin, pengenangan dilakukan pada lahan yang luas. Jadi, irigasi basin ini cocok untuk tanaman padi sawah. Lahan umumnya datar dan dibagi menjadi petakan 1 meter persegi sampai dengan 2 hektar, tergantung pada jumlah air yang dialiri, topografi, tekstur tanah, dan tinggi genangan yang dikehendaki atau diperlukan. Pengenangan lahan sesuai dengan keperluan tertentu dan kebutuhan tanaman. Dialirkan ke dalam basin dengan debit yang cepat, sehingga penggenangan lahan cepat terjadi dan tidak terjadi infiltrasi di awal. Apabila lahan relatif datar, bentuk basin umumnya segi 4, tetapi jika topografi bergelombang, maka pematang dibuat mengikuti kontur. Pada elevasi antara pematang bervariasi dari 6-12 cm untuk tanaman palawija dan 15-30 cm untuk tanaman padi. Jadi tanaman yang cocok pada irigasi basin ini adalah padi, jagung, sorghum, dan tanaman pohon yang toleran terhadap tanah yang menggenang bahkan lebih dari 24 jam. Jadi genangan yang ditimbulkan itu menyebabkan terbentuknya endapan yang dapat menghambat perkembangan benih. Jadi umumnya benih tertimbun karena genangan, nah itu akan menghambat perkembangan benih. Pada area dengan kelerengan lebih dari 1%, pembuatan teras perlu dilakukan dan pertimbangan peralatan lahan. Pada area dengan curah hujan tinggi dan daya menyerap air yang rendah, diperlukan drainase untuk mengurangi kerusakan disebabkan pengenangan. Pengenangan lahan yang tidak pada waktunya. Jadi pada saat lahan tidak perlu digenangi, pada curah hujan tinggi bisa terjadi genangan. Nah, ini akan membuat kerusakan pada lahan pertanian. Kemudian irigasi basin cocok untuk pencucian garam-garam sepanjang air dapat ditahan pada lahan untuk lama waktu tertentu. Nah, jadi ini cocok untuk pencucian garam-garam apabila airnya bisa ditahan pada lahan dalam jangka waktu tertentu. Jadwal pemberian air dan kebutuhan air, ya kebutuhan air ini bisa dilihat pada kedalaman lapisan air, harus ditentukan sehingga pada saat aplikasi sumber air tersedia. Jadi biasanya pada irigasi skala kecil kebutuhan air ketinggiannya 40-70 mm. Kalau misalnya umumnya tanaman padi itu ketinggiannya 30 cm. Desain dan pengelolaan yang baik diperlukan untuk mencapai efisiensi sistem irigasi, ya umumnya 80-85% ya efisiensi air irigasinya. Jadi kita masuk ke contoh dulu ya untuk menghitung kebutuhan air. Jadi misalnya debit air irigasi 27 liter per detik dialirkan ke dalam cek basin berukuran 12 meter kali 10 meter. Nah, jadi basinnya ukurannya 12 kali 10, kapasitas tanah menahan air 14%, kemudian rata lengas tanah sebelum irigasi. Lengas tanah ini adalah kelembapan di daerah perakaran ya, 6,5%. Pertanyaannya, berapa lama air irigasi harus diberikan dengan debit segini, kemudian dengan luas basin segini, berapa lama air yang harus kita irigasi untuk mengembalikan kondisi lengas tanah ke kapasitas lapang. Dengan asumsi tidak terjadi kehilangan air karena perkolasi. Jadi air tidak ada yang hilang melalui proses perkolasi. Rata kedalaman perakaran 1,2 meter. Kemudian spesifik gravity di daerah perakaran itu 1,5. Jadi penyelesaiannya air irigasi yang diperlukan 14 ya. 14 ini kapasitas tanah menahan air, kemudian dikurangi 6,5%. Nah, itu air di daerah perakaran. Jadi air yang kita berikan
7,5%, ya, sama dengan 1,5, ya ini ya, di daerah perakaran ASG, di daerah perakaran 1,5 dikali 7,5% sama dengan 11,25 cm per meter satuannya ya. Kemudian tanahnya 11,25 dikali 1,2 sama dengan 13,5 cm. Jadi 11,25, kemudian kedalaman perakarannya 1,2 ya. Jadi ini satuannya meter, ini satuannya meter hilang, kemudian yang tersisa satuan cm 13,5. Jadi total volume air yang diperlukan ya, total volume air yang diperlukan itu luas basin atau luas lahan 12 kali 10 meter tadi, kemudian 13,5 ya, ini kedalamannya 13,5, satuannya cm, kita konversi ke meter dibagi 100 menjadi 16,2 meter ya, atau sama dengan 16.200 liter. Jadi lama pemberian air ya, jadi lama air yang kita berikan untuk keperluan 16.200 liter adalah 16.200 dibagi debit yang tadi 27 liter per detik sama dengan 600 detik atau sama dengan 10 menit. Jadi untuk memberikan atau mensuplai kebutuhan air tanaman pada luas lahan atau basin 12 kali 10 meter dengan kebutuhan air 16.200 liter, kita memerlukan lama pengairan selama 10 menit. Keuntungan irigasi basin yang pertama, ukuran dan bentuk areal bisa tidak beraturan dan kecil ya, bisa tidak beraturan dan kecil. Kemudian sangat cocok untuk lahan atau tanaman di mana garam-garam perlu dicuci dari zona perakaran. Kemudian efisiensi aplikasi dan distribusi air umumnya tinggi. Kemudian kelemahan irigasi basin, diperlukan keakuratan peralatan lahan yang tinggi untuk memperoleh efisiensi aplikasi, perlu tenaga kerja yang banyak, kemudian menghalangi drainase permukaan karena di bendung ya ditutup, kemudian tidak cocok untuk tanaman yang sensitif terhadap lahan tergenang, kemudian diperlukan kebutuhan air yang banyak. Jadi umumnya irigasi permukaan atau surface irrigation itu memerlukan sumber air yang banyak. Nah, jadi ini contoh irigasi basin ya. Jadi ini basinnya, kemudian air kita suplai, ini mungkin channel atau kanal ya. Kemudian airnya kita masukkan ke petakan-petakan basin untuk mengairi lahan. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, ini batasnya pematang ya sebagai batas aliran. Kemudian ini basin individu bentuk lingkaran pada tanaman buah-buahan ya. Jadi ini individu pada tanaman buah-buahan, di sini airnya kita aliri, kemudian eh, airnya kita bendung sehingga tidak kemana-mana, hanya membasahi areal ini saja. Kemudian ini basin ya, irigasi basin pada lahan miring, teras bangku datar untuk tanaman padi sawah. Nah kemudian ini irigasi yang sudah semi teknis ya, jadi ada pintu airnya, kemudian ada saluran penangkapnya, kemudian ada saluran pembaginya ya, ini penangkap, kemudian ini saluran pembagi, kemudian dimasukkan ke dalam lahan. Nah ini ya, ini saluran pembagi dan pemberi. Nah jadi dimasukkan ke dalam lahan melalui pintu-pintu air tertentu yang sudah dibuat sehingga lahan itu terbasahi secara merata. Nah ini ya, jadi ini sumber airnya, kemudian air bisa dipompa, kemudian dimasukkan ke dalam lahan. Ya, ini beberapa contoh pada sistem irigasi semi teknis yang sekarang sudah banyak bisa kita jumpai di areal-areal pertanian.
Jadi itu materi di pertemuan ke-8 mengenai metode irigasi permukaan, border dan basin. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan ke-9, metode irigasi permukaan, furrow, dan metode irigasi bawah permukaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.